titik balik atau titik awal saya di mana banyak banget saya terbantukan, di mana hidup saya juga banyak berubah karena ya ini ilmu NLP ini. Ya, tapi yang paling utama sih aku merasakan ya dari awal itu perubahan mindset ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel NLP for Business. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kedatangan narasumber baru. Pastinya kalau teman-teman sudah pernah mengikuti pelatihan di Corpora Consulting, nggak bingung-bingung lagi nih sama narasumber kali ini. Ada Coach Adi Winata. Kita sapa dulu ya Coach ya teman-teman. Halo Coach Adi Winata. Halo Aisyah, apa kabar? Halo Coach, sehat. Coach Adi gimana nih kabarnya? Luar biasa, sehat ya, tetap ya, dan terus beraktivitas tentu saja. Hari ini ada kegiatan apa aja nih Coach Adi? Hari ini seperti biasa ya, aktivitas sehari-hari ya, jualan, terus ya mengurus sana sini ya, termasuk salah satu ya rekaman ini gitu. Oke, wah produktif banget ya Coach Adi. Nah hari ini kita mau berbagi cerita sukses dari Coach Adi Winata nih, boleh ya Coach ya? Boleh. Oke, sebelum itu aku mungkin ada teman-teman nih yang belum kenal sama Coach Adi Winata nih Coach. Boleh kali Coach Adi memperkenalkan dulu nih background karir Coach Adi Winata itu dulu seperti apa dan sekarang itu udah menjadi apa nih Coach nih? Silakan Coach Adi. Oke, salam kenal teman-teman yang baru pertama kali bertemu dengan saya. Nama lengkap saya Adi Winata Puteralim ya, emang panjang ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa emang papa saya itu pemberian nama papa. Jadi ya sudahlah, kita terima aja. Tapi teman-teman boleh panggil saya Coach Adi Winata atau Coach Adi juga boleh. Cuma kalau panggil Coach Adi hati-hati. Adi itu nama pasaran gitu ya. Jadi ya panggil aja Coach Adi Winata. Nah, saya ini udah berapa ya? Mungkin udah 20 tahun lebih. Saya juga latar belakang saya seorang pebisnis. Saya sudah punya dan sudah melalui beberapa usaha ya. Ada yang udah tutup, ada yang masih jalan. Kemudian saat ini juga saya menekuni sebagai trainer, sebagai coach ya, sebagai juga sales sih tepatnya ya, menjual juga gitu ya. Saya juga seorang financial planner, seorang money coach juga. Jadi cukup banyak sih Aisyah ya. Mungkin itulah ya, nggak usah panjang-panjang lah tentang saya lah ya. Wah, berarti banyak banget ya Coach ya, kayak perpindahan posisi karir dari awalnya tadi sempat Coach Adi Winata bilang mendirikan usaha bisnis, kemudian ada beberapa yang udah tutup dan sekarang fokus dan menjadi trainer juga salah satunya ya Coach ya. Salah satunya, betul. Kalau yang fokus sih mungkin yang utama ya saya seorang financial planner ya, fokusnya di situ financial planner dan money coach. Cuma ya saya juga yang kedua mungkin trainer dan coaching ya. Sementara saya juga ada bisnis sampingan masih berjalan, tapi bisnisnya sih lebih banyak istri dan anak saya yang menghandle lah. Gitu sih. Wah menarik banget ya teman-teman nih. Nah Coach, aku mau menggali Coach Adi Winata nih pastinya berkaitan dengan trainer gitu ya. Apalagi Coach Adi Kebun Winata kali mau digali ya. Sawah. pengen lebih tahu lebih lanjut nih Coach Adi nih. Pastinya kan Oke, Coach boleh. Adi Winata juga merupakan salah satu authorized trainer dari Corpora Consulting ya Coach ya di kami. Oke, Coach Adi Winata pernah belajar juga nih ilmu NLP. Sebenarnya Coach Adi Winata itu tahu dari mana sih sebelumnya ilmu NLP ini? ilmu NLP. Nah, ini lucu sih sebenarnya sih. Saya agak sungkan menceritakan ya. Taunya sih bukan dari mana ya. Taunya itu secara kebetulan ya. Saya kebetulan ikut trainer ya. Tapi ya saya percaya nggak ada yang kebetulan ada di dunia ini ya. Saya pas ikut trainer ya, ketemu sama Coach Antonius Arif. Waktu itu trainingnya bukan training NLP. Waktu itu kalau nggak salah ingat trainingnya itu developing leadership kalau nggak salah. Ya. Awal mulanya developing leadership itu ya Coach ya? Iya benar. Bagaimana developing team ya, leadership dan developing team kalau nggak salah ya. Dan di training itu saya berkenalan pertama kali ketemu dengan Coach Antonius Arif. Saya berkenalan dengan beliau, saya bertanya-tanya. Kemudian Coach Antonius Arif menawarkan lah, ada training NLP. Di situ pertama kali saya mendengarkan itu. Saya bertanya, NLP itu apaan, Coach? Coach Arif kan dijelasin segala macam. Cuma waktu itu saya belum tertarik, tertarik, tapi belum berani mengikuti gitu. Nah, pulangnya setelahnya training developing leadership tersebut, saya bertanya-tanya kepada banyak orang, kepada trainer, kenalan trainer, NLP itu apaan sih? Saya cari tahu juga itu NLP apaan, segala macam.
Jujur sih waktu memutuskan untuk ikut itu agak nekat sebenarnya. Kenapa nekat? Karena trainingnya di beda kota. Saya harus berangkat 7 hari pula ya. Jadi itu yang agak nekatnya gitu ya. Waktu itu masih jujur sih agak nekat berangkat training ya. Tapi setelah menjalani dan kalau melihat ke belakang, training NLP itulah sebuah titik balik atau titik awal saya di mana banyak banget saya terbantukan, di mana hidup saya juga banyak berubah karena ya ini ilmu NLP ini. Tapi ya setelah menjalani ini, kalau lihat ke belakang, kenekatan itu membawa sebuah berkah lah kalau boleh bilang gitu ya. Karena NLP yang aku pelajari itu ternyata banyak merubah, banyak membantu hidup aku gitu. Di bisnis terbantu, secara pribadi juga sangat membantu. Jadi awalnya nekat tapi membawa perubahan atau dampak yang positif. Mungkin gitu sih Ai kalau cerita tentang bagaimana awalnya masuk ke NLP gitu. Wah, menarik banget. Tadi Coach Adi Winata sempat bilang nih, karena mendapatkan hal-hal perubahan yang tadinya negatif menjadi positif gitu ya Coach ya. Perubahan yang dimaksud itu apa nih Coach? Mungkin teman-teman juga masih bingung nih Coach. Waduh, perubahan apa ya? Banyak sih. Karena aku belajar NLP itu udah berapa ya? Tahun berapa ya? Udah lupa. Mungkin ada 10 tahun lebih kali ya. Jadi ya banyak sih. Tapi yang paling utama sih aku merasakan ya dari awal itu perubahan mindset ya. Yang pasti dari mindset aku sangat banyak berubah. Jadi kalau dulu sebelum belajar NLP aku banyak salah satu mungkin salah satu ya. Kalau dari bicara mindset tuh banyak yang aku menyalahkan di luar gitu loh. Menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan bahkan menyalahkan cuaca ya gitulah ya. Mencari kambing hitam lah hidupnya gitu. Nah, setelah belajar NLP, aku menyadari, apalagi salah satu pilar NLP itu, saya bertanggung jawab 100% gitu. Awalnya waktu belajar pilar ini, saya nggak bisa terima, loh gimana? Kadang-kadang bukan, masa cuaca juga aku yang bertanggung jawab? Ini logikanya gitu kan, tapi ternyata bukan itu, mindsetnya bukan begitu, tapi mindsetnya memang benar cuaca bisa jelek, cuaca bisa hujan, tapi aku yang bertanggung jawab bagaimana meresponi cuaca tersebut gitu loh. Kalau dulu kan kita yang meresponinya dari negatif. Nah, itu salah satu lah. Kalau ngomong lebih detail, itu bisa 4 jam kita ngomongnya, bisa 5 jam ya. Tapi ya itu salah satunya. Nah, selain itu yang aku seneng banget dari NLP ya adalah teknik-teknik itu banyak, bukan banyak sih. Bisa dibilang semua teknik NLP itu simple banget. Kita nggak perlu tahu terlalu banyak tentang penyebab masalahnya, ya, tapi kita bisa memberikan solusinya atau mencari solusinya, ya, dan itu sangat mudah gitu. Salah satu mungkin yang banyak orang hadapi ya, tidak pede lah misalnya ya. Nah, di teknik NLP itu ada teknik yang bagaimana meningkatkan pede dalam hitungan detik gitu. Nah, itu kan gimana ya? Itu sesuatu yang mungkin kelihatan orang yang belum mengerti NLP, orang teman-teman yang mendengarkan ini menganggap wah Coach Adi Winata ini nggak mengada-ngada, enggak gitu. Tadinya saya pikir juga ini teman-teman NLP itu mengada-ngada, mana sih ada teknik meningkatkan pede dalam hitungan detik, tapi ternyatanya ada gitu teman-teman, ya. Jadi ini bukan magic, bukan sihir, tapi memang tekniknya ada gitu. Jadi ya kayak gitu-gitulah. Yang aku senang dari NLP itu kayak gitu, teknik-tekniknya simple, praktik bisa dipraktekkan dengan mudah dan yang paling luar biasanya membantu gitu, bisa membuat ada perubahan lah. Itu salah satu lah ya dari sekian banyak yang terjadi dalam hidupku karena belajar NLP. Gitu mungkin Ai. Wah, menarik banget ya Coach ya. Berarti teknik NLP itu salah satunya bisa meningkatkan kepercayaan diri gitu ya Coach ya. Nah, iya. Aku juga sempat baca memang kalau ilmu NLP itu juga menghilangkan trauma, fobia gitu ya Coach, bisa ya? Loh iya, Aisyah kebetulan ngomong tentang fobia nih ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Aku ingat banget, kan 7 hari training ya. Trainingnya 7 hari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Kadang-kadang lewat-lewat pula ya. Kadang-kadang kita selesai jam 7 ya. Yang aku sangat ingat itu salah satu teknik NLP itu yaitu menghilangkan fobia lah intinya. Tekniknya saya lupa istilahnya. Menghilangkan fobia. Nah, aku dulu punya fobia dengan ketinggian. Takut di tempat tinggi. Kalau naik ke gedung tinggi sih oke, asal jangan minta aku maju ke pinggirannya ya, ke jendela yang kalau ngeliat ke bawah itu kayak jauh tinggi banget itu.
Kalau naik sih no problem, naik pesawat no problem, lihat jendela pesawat no problem. Tapi kalau harus di gua atas gunung, terus minta aku jalan ke pinggiran gitu, ke jurang atau tebingnya atau ke gedung tinggi terus maju ke jurang. Dulu 2 meter pun udah ini kaki lutut udah lemes gitu loh, badan udah keringatan gitu ya. Nah, di pada saat kelas tersebut ada teman-teman saya, teman aku di sesama ikut belajar ya, kita diminta latihan langsung ya, kan tekniknya Coach Arif gitu ya, diajarin terus diminta langsung praktek, diminta langsung praktek di dalam kelas. Nah, kebetulan waktu itu topiknya ini aku nggak bisa lupa ya, karena sangat cukup mengejutkan ya. Teman-teman aku itu Pak Yopi ya Pak Yopi waktu itu dia melakukan teknik menghilangkan fobia tersebut ke aku gitu loh. Namanya juga baru pemula, jadi ya wajar lah ya, nggak mulus-mulus banget lah, benar nggak? Ada salah-salahnya dikit ya. Tapi tahu nggak, aku nggak menjadi, kan aku pikir waktu itu aku sebagai teman partner latihan gitu loh ya. Kayak aku bilang aja, oh iya kata ketinggian gini, ngikutin aja prosesnya. Nah aku nggak merasakan apa-apa, nggak menyadari apa-apa. Lagian juga Pak Yopinya juga melakukannya nggak mulus-mulus banget, wajar ya, kecuali kalau Coach Arif mulus tentu saja. Tahu nggak? Setelah kelas itu, hobi aku hilang loh. Hobi ketinggian aku hilang sampai sekarang loh. Wah, padahal praktekannya biasa aja dan belum mulus berarti ya Pak? Iya, ini malah maksudnya sebuah latihan di dalam kelas. Ya itulah yang aku maksud tadi, teknik NLP itu simple, mudah dipraktekkan, tapi hasilnya luar biasa. Ini saat itu aku nggak menyadari, nggak merasa tiba-tiba, kayak lega, kayak gimana, nggak ada, biasa aja gitu loh. Tapi setelah kemudian beberapa saat, tepatnya mana aku lupa sih, tahu-tahu ada di tempat ketinggian, aku merasa, aku nggak takut lagi ya. Coba maju ke tebing, udah hilang nih. Masa gara-gara itu? Tapi nggak ada lagi alasan lainnya. Memang yang di terapi, hobi aku di terapi memang di saat satu kali aja, di saat kelas itu aja. Sampai sekarang hilang dong. Nah, itu loh yang aku bilang. Jadi mau trauma, mau ketakutan, mau fobia apa bisa dibantu untuk dihilangkan atau ini. Tentu saja ada ini ya. Ada teknik-teknik, berbagai teknik, bukan cuma satu aja sih. Gitu sih, Ai. Wah, menarik banget ya. Jadi karena pengalaman praktek pada saat pelatihan itu ternyata langsung terrealisasikan gitu ya Coach ya di kehidupan, bahwa Coach Adiwinata sudah tidak takut lagi dengan ketinggian. Nah teman-teman, ini menarik banget, ini program ini bisa teman-teman ikuti di pelatihan NLP Break. Nah Coach Adiwinata itu kan kalau sekarang ini belajarnya itu sekarang sudah 9 hari ya Coach. Yang aku pengen tanyakan, kan sekarang sudah dikaitkan dengan bisnis. Emang ilmu NLP ini bisa untuk diterapkan ke dalam bisnis kita juga ya Coach ya? Oh bisa banget, banyak banget. Justru aku pertama kali ikut kelas NLP itu yang berapa tahun lalu itu, motivasinya sih tujuannya justru karena pengen membantu bisnis aku gitu loh. Jadi aku awalnya memikirkan, ini bisa membantu bisnis. Tapi ternyata selain membantu bisnis juga malah banyak perubahan pribadi yang dimulai dari diri sendiri dulu gitu. Kalau dari segi bisnis sih banyak banget, luas banget. Jadi ilmu NLP itu bisa kita pakai di bisnis di mana aja sih, motivasi tim misalnya, ya kan? Bagaimana negosiasi, bagaimana penjualan, itu banyak banget gitu. Bagaimana kalau salah satu dari bisnis yang perlu kita mungkin salah satu sebagai pemimpin, baik sebagai manajer, sebagai leader, sebagai direktur, apapun itu ya, kita kan perlu mengatur emosional kita, emotional quotient ya, kalau boleh saya pakai EQ lah ya. Nah NLP itu bisa membantu di sana juga. Bagaimana membantu tim yang lagi down misalnya ya, motivasi ya tentu saja, tapi kan motivasi dengan ayo kamu bisa, sekedar gitu aja, ayo kamu bisa, ayo lagi, itu kan biasa banget dulu. Nah ada teknik-teknik NLP yang bisa membantu lebih efektif, lebih cepat, lebih efisien. Bagaimana kita membantu motivasi tim, bagaimana mengcoaching tim, itu semua ada di NLP gitu. Jadi apapun yang kita pelajari di NLP itu sebenarnya bisa kita pakai di diri sendiri dan juga membantu orang lain, mungkin teman, keluarga segala macam, dan juga membantu di bisnis gitu loh. Gitu, Ai. Wah, luar biasa. Jadi bukan untuk diri sendiri ataupun pribadi ya Coach, tapi bisa untuk bisnis dan orang lain juga, yang aku tangkap sih ya Coach ya. Wah, menarik banget nih Coach Adiwinata, kisah
sukses dari Coach Adi Winata. Coach Adi, ada pesan nggak sih untuk para audiens nih, untuk para teman-teman yang ada keinginan untuk belajar NLP tapi masih ragu-ragu gitu, Coach? Apa nih pesan dari Coach Adi Winata? Mungkin pesan aku sih cuma satu ya. Sering kita dengar ya. Saya jujur nggak tahu siapa yang pertama kali ngomong ini, tapi saya percaya banget. Investasi yang terbaik itu leher ke atas. Jadi maksudnya apa? Ya investasi itu kita mengisi kepala kita gitu loh, bukan leher ke bawah. Leher ke bawah mah gampang, makanannya kan gendut kan ya. Benar. Nah, tapi kan gendut habis itu kan malah jadi nggak sehat lah, kolesterol segala macam. Tapi investasi yang terbaik itu leher ke atas. Karena kenapa? Karena ini permanen dan berdampak seumur hidup. Nah, saya nggak mengatakan bahwa satu-satunya teman-teman harus belajar NLP, enggak. Salah satu yang menurut saya yang penting teman-teman harus belajar adalah NLP. Kenapa? NLP ini luas banget cakupannya. Memang mungkin sekarang 9 hari ya benar ya. Mungkin selama 9 hari itu teman-teman belajar seberapa materi aja ya modulnya juga tebel, tapi di materi ini 9 hari materi ini, kalau saya dulu 7 hari ini, kalau saya dulu suka ngomong gini ya, belajarnya saya kan 7 hari ya. Belajarnya tuh 7 hari, bingungnya setahun gitu loh. Kenapa? Karena memang materinya luas banget teman-teman ya. Banyak yang diajarin, memang dan hari di kelas juga langsung dipraktekkan. Tapi kan kita belajar dan praktek sekali kan nggak cukup. Nah, bingungnya setahun kenapa? Karena saya setelah kelas itu saya berlatih, mempraktek, saya tanya lagi Coach Ari, saya tanya, coba, gagal, coba gitu. Nah teman-teman, saya dorong teman-teman belajar NLP ini sebenarnya nggak susah ya, hanya mungkin masih asing ya, karena kita teman-teman belum belajar. Nah kalau teman-teman sudah terjun ya, terserah mau pakai seperti saya nekat terjun ya silahkan ya. Kalau teman-teman sudah terjun, maka seperti saya teman-teman akan menyadari NLP ini simple but powerful. Gitu sih mungkin pesan saya itu. Oke. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tertarik dengan program pelatihan License NLP Business Practitioner ini, teman-teman bisa kunjungi websitenya di www.nlpleadershipindonesia.com. Oke, Coach Adi Winata, terima kasih banyak nih Coach atas sharing-sharingnya, cerita suksesnya. Mungkin cerita dari Coach Adi Winata juga bisa menjadikan teman-teman sebagai motivasi untuk menjadi trainer ataupun pebisnis yang sukses dengan mempelajari ilmu NLP ya Coach ya. Setuju. Ya, belajar NLP nggak harus jadi trainer, tapi minimal juga ilmunya bisa dipakai di banyak bidang kok. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Rahmawati dan saya Coach Adi Winata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.